Hai sahabat Afram, pernah nggak kamu bingung mau beli obligasi langsung atau beli obligasi lewat reksadana pada badan tetap? Keduanya sama-sama berbasis surat utang, tapi cara kerjanya jauh berbeda. Yang satu, kalau kamu beli obligasi langsung, itu artinya kamu memegang dan mengelola sendiri. Sedangkan yang satunya lagi, itu sudah diurus penuh oleh manajer investasi. Pertanyaannya, mana yang bisa kasih hasil lebih optimal dan mana yang paling cocok buat profil kamu? Untuk menjawab ini, kita mesti paham dulu plus minus dari masing-masing pilihan ini. Jadi kita sudah tahu bahwa obligasi itu adalah surat utang. Kalau kamu beli obligasi langsung, artinya kamu memegang surat utang itu sendiri. Untuk itu kamu harus paham 3 hal ya. Pertama, kamu harus paham siapa yang berutang ataupun who. Yang kedua, kamu harus tahu berapa kuponnya ataupun how much. Dan ketiga, kamu mesti tahu kapan obligasi itu akan jatuh tempo atau uang kamu akan kembali. Nah, keuntungannya apa kalau kita beli obligasi langsung? Kamu menerima kupon ataupun bunga secara rutin sesuai jadwal. Bisa tiap 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 bulan sekali, tergantung obligasi yang kamu beli. Adapun kekurangannya, kalau beli obligasi langsung, itu ada 3 ya. Pertama, kita butuh modal yang lebih besar. Kalau beli obligasi negara, minimum pembelian biasanya itu 1 juta rupiah. Tapi kalau beli obligasi korporasi, minimum pembelian itu bisa 100 juta rupiah, tergantung broker ataupun bank penjualnya. Kekurangan kedua, kalau kamu butuh uang cepat dan ingin jual obligasi sebelum jatuh tempo, proses jualnya itu nggak instan, harus lewat broker. Dan harus nunggu sampai ada pembeli yang mau beli obligasi kamu. Dan harganya juga berubah-berubah ya, tergantung broker. Jadi mirip kayak jual rumah ya, nggak bisa langsung cair. Kekurangan ketiganya, kalau kamu beli obligasi langsung, portofolio kamu belum terdiversifikasi. Dengan dana kecil, kamu cuma bisa punya 1 ataupun 2 obligasi. Jadi resikonya masih terkonsentrasi. Sederhananya, kalau beli obligasi langsung itu seperti punya rumah sendiri, kendali penuh ada di tangan kita, tapi kita juga harus tanggung semua kerepotannya. Nah, alternatifnya apa? Kita bisa beli obligasi lewat reksadana pendapatan tetap. Ini menawarkan cara investasi yang lebih praktis ya. Beli reksadana pada badan tetap itu ibarat beli properti secara patungan bareng investor lainnya. Jadi seluruh pengelolaannya itu ditangani oleh pihak profesional, yaitu dalam kasus ini adalah manajer investasi. Manajer investasi itu yang nantinya akan memilih obligasi terbaik ya. Apakah itu obligasi pemerintah ataupun obligasi korporasi. Kamu tinggal setor dana dan tunggu hasil investasi kamu itu tercermin dalam kenaikan unit reksadana kamu. Keuntungannya apa kalau kita beli obligasi lewat reksadana? Pertama, modalnya cukup kecil. Kamu bisa memulai dari 10.000 saja. Kedua, lebih liquid. Kamu bisa jual kapanpun lewat aplikasi ya. Atau uang itu bisa cair dalam 3-4 hari kerja setelah kamu melakukan penjualan unit reksadana kamu. Keuntungan ketiga, resikonya itu lebih tersebar. Karena dana kamu itu dibagi ke banyak penerbit obligasi, bukan cuma 1 obligasi. Bahkan sekarang sudah ada reksadana pada badan tetap yang membagikan dividen rutin, mirip kupon obligasi ya, tanpa kita perlu repot urus beli obligasi langsung. Ya. Kalau kamu tipe investor yang suka cash flow berkala, ini bisa menjadi pilihan menarik. Jadi, teman-teman Afram, mana yang cocok buat kamu? Untuk pemula, kami merekomendasikan untuk berinvestasi melalui reksadana pada badan tetap. Ini bisa jadi titik aman untuk memulai ya. Modalnya rendah, risiko tersebar, dan sangat mudah untuk dicairkan. Dan seiring berjalannya waktu, kalau nanti sudah lebih paham dan siap memegang instrumen obligasi langsung, kamu bisa mulai beli obligasi retail, seperti obligasi ori ataupun sukuk retail. Dan yang tidak kalah penting dalam investasi itu adalah tetap kita mesti melakukan diversifikasi. Jangan taruh semua dana di satu instrumen. Campuran antara reksadana, obligasi, saham, dan instrumen lainnya yang bisa bantu portofolio kamu tetap stabil. Karena pada akhirnya investasi itu bukan tentang siapa yang paling cepat dapat cuan, melainkan siapa yang paling konsisten dan siap melangkah ke tahap berikutnya. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa!